وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى ووله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النور وعلى كل النور ببركة صاحب النور وعلى آله وأصحابه النور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. السلام عليك يا صاحب الحوض العالم علم سيد عبد الكريم. Bukan Tuhan paham. Tapi untung beliau punya pemikiran bahwa belajar itu tidak wajib paham. Ini malam hari ini ulun ceramah pian kada wajib paham apa itu. Pian wajib mendengar aja. Biar mendengar sambil mengantuk tidak ada masalah. Mendengar sambil makan kada apa-apa. Ini mendengar sambil makan kacang kada apa-apa. Apalagi kalau makan kacangnya sebiji sholawat, lebih bagus itu. Ini tidak masalah. Nah karena itulah Ibnu Hajar berpikir bahwa batu yang keras ditetesi air ternyata bisa berubah. Padahal air itu lemah, batu keras, tapi yang lama kelamaan. Nah berpikirlah itu apa ujar Ibnu Hajar Al-Asqalani, satu ketika nanti aku akan dibukakan Tuhan putus. Bila kan tahu. Makanya kami dua ini guru-guru yang ada ini nak belajar itu dua ini menunggu aja kapan Allah membukakan Tuhan. Kalau ngerti kapan bila kalau tahu. Pokoknya yang ada ini jalannya aja. Nang ada dibaca baca aja. Mau pahamkah adakah? Pokoknya ada kitab baca. Pahamkah tidak? Urusan paham belakang, yang penting baca. Ya Bu. Ulun malam hari ini mengiau bahwa mudah-mudahan rohnya Syekh Samad Al-Madani bisa hadir di tengah kita. Dan ulun minta izin agini aku sarha min manaqibikum. Ulun minta izin untuk sedikit menjelaskan tentang manaqib beliau. Sekalipun ulun kada banyak paham tentang manaqib beliau. Tapi sedikit-sedikit tapi kita melihat satu Bapak Ibu yang kita garis bawahi bahwa beliau ini sedetik pun tidak pernah lupa dengan Rasulullah. Sesama Al-Madani bukti sedetik pun tidak pernah lupa dengan Rasulullah. Karena beliau kuat berpegang manitasala bi Rasulillah wajada hidayatan. Siapa yang terhubung dengan Rasulullah, baik ingatannya, baik hatinya, apalagi ruhnya, pasti wajada hidayatan, akan mendapat hidayah. Nah, nih kalau kita pernah mendengar Bapak Ibu cucu dari Habib Muhammad bin Yusuf, ujar Habib Muhammad, dah usai kamu masuk pondok. Kalau sama masuk pondok, anehnya ada kita wihnya, kan nak masuk pondok nak ya. Ini umpat ngaji di majelis guru Anwar Syarif aja. Ini asramanya udah ada, ini makan di masyarakat, ini kita ada sedih tidak? Kada usah masuk. Apalagi berikutnya, kada usah baca kitab. Nyamannya ini mendapat orang tua orang ini, nyamannya dapat pakaian kayak gini, aman ini. Ini ada kita, bagi umat ini orang tua mengajar kita. Lalu ini kalau usah. Pokoknya ini cucu sedih.
kemana aku ikan empat? Kemana aku ikan empat? Tuh kenapa tukang bawakan sandal? Bawakan sandal. Jadi dia diundang kemana? Empat. Yang tukang bawakan pun sandal, bawakan sandal. Karena untuk urusan sandal ya. Ini empat terus itu ini udah pondok ada, mengaji kitab ada. Tapi sidin ini kemana aku? Nah, sidin ini punya doa Abi Muhammad Bondoso, Allahumma alhiqna bis-sholihin. Hubungkan aku ini, temukan aku ini kepada orang soleh. Hayyan kana au mayyitan. Baik orang soleh itu masih hidup maupun orang soleh itu sudah wafat. Nah, kita haul ini kan kuat. Tetapi rohani beliau bisa datang di sini Bapak Ibu. Ulun yakin kalau tidak ada interval ittisal batin kita dengan Syekh Saman Al-Madani, tak mungkin ada haul Syekh Saman Al-Madani di tempat ini. Malam subuh di Pelabuhan, siangnya Bu di Sangkuliman. Sekalinya Pelabuhan Sangkuliman Bu, ini juga udah Bu. Menghauli sahabat, menghauli sahabat Al-Madani. Makanya dulu insya Allah ulun ini mudahan sesama Ramadan itu kada asing lawan dulu, karena di mana-mana ada haul sesama ulun selalu hadir amunnya ulun. Amin. Kenapa? Karena ulun tahu bahwa ini nang mendidik, membina, menghantarkan jasad dan rohani Datuk Kalampayan sehingga subhanallah Datuk Kalampayan tidak asing di mata umat di dunia Bapak Ibu. Sampai orang Belanda nang kada beriman Bu, orang Belanda nang kada beriman, itu gambar lukisan Datuk Kalampayan itu dibawa ke museum Belanda Bapak Ibu. Padahal kada beriman ini orangnya. Tetapi apa Bu? Kenapa jadi dibawa ke sana? Karena beliau tahu bahwa ini hamba Allah yang diberikan oleh Allah luar biasa. Dinya tahunya pokoknya kalau ini dibawa, Belanda ada punya kebaikan dan Belanda mendapat kebaikan dari gambar Datuk Kalampayan yang dibawa ke sana. Itu aja pemikirannya ada lain. Kada tahu tentang asal Rasulullah, tentang ini terhubung dengan Rasulullah. Hanya paham itu Belanda. Tetapi cuma ini mesti ada kebaikan ini. Kalau di sekitar kena ulun dari pertama kali masuk karena ulun datang ke sini itu belum ada. Ini di sebelah saja ada. Makanya ulun tadi berpikir ini bagusnya di sini menimba ilmu, mendapatkan ilmu. Gambaran di sebelah ini untuk mengamalkannya. Buliknya ke sebelah sini saja. Enggak, ulun ini, mata ulun ini berpikir Bu, dan kepala ulun ini berjalan pemikirannya. Bujur ini di sini menimba ilmu, ke sebelah sana mengamalkannya, buliknya ke sebelah sana. Nih, pihak jakanya boleh, jakanya bisa dan kawan makamnya sesama Al-Madani pindah kemari, dibawa ke sini. Ulun yakin orang di dunia akan datang menziarahi ke sini. Tapi malam hari ini kita bersyukur sekian banyak orang-orang ada, baik itu Sunan Mariam, baik itu orang Anggana, baik itu orang Handil, baik itu orang Palaran, baik itu orang Sanga-Sanga, dia mau hadir ke sini. Ini gara-gara haul sesama Al-Madani Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua orang itu ingin mendapatkan barokah. Barokah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Saman Al-Madani. Beliau ini adalah khalifah dari Rasulullah dan Datuk Kalampayan adalah khalifah dari Syekh Saman Al-Madani. Ilmu yang didapatkan oleh Datuk Kalampayan yang beliau amalkan dapat. Kalau ulun garis bawahi muhai,
Sesaman Al-Madani ini membimbing Datuk Kalampayan kayak apa itu bisa dekat dengan Rasulullah. Inilah yang diungkapkan oleh Sayyid Abbas Al-Mursi yang bermakam di Iskandaria, 4 jam naik bis dari kota Mesir. Yang di sana itu beliau nasitullah datang dari Rasulullah hakam tu nafsi kupra. Kalau aku sedetik aja lupa dengan Rasulullah, aku hukumkan dia punya kafir. Itu Sayyid Abbas Al-Mursi, perguruan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad Ujaibah Al-Hasani, juga makam beliau di Iskandaria. Yang mengarang kitab Qaidul Himam, Syarah min Syarah Al-Hikam, Bapak Ibu. Luar biasa. Ternyata ini Bu, Datuk Kalampayan yang mentransfer ilmu yang didapatkan dari Sesaman Al-Madani kepada anak beliau. Lihat di anak beliau Syihabuddin yang ada di Riau, yang bermakam di Pulau Penyengat. Alim jadi ulama, solih menjadi aulia. Qadi Abu Su'ud anak beliau, alim menjadi aulia. Qadi Abu Naim Adil Sidin, alim minas solihin. Ini apa Bu? Ilmu yang didapatkan Datuk Kalampayan dari Sesaman Al-Madani, beliau ajarkan kepada anak-anak Sidin. Ketika itu pun sempat Sidin melajari itu Bapak Ibu. Namanya Mufti Muhammad As'ad. Orang tua abah dari Syekh Abu Talha, orang tua dari Abu Hamid, orang tua dari Datuk Ahmad Balimau, orang tua dari Muhammad Arsyad Pagatan, abah dari Datuk Tamilan. Sempat diajari oleh Datuk Kalampayan. Jadi tempat dapat hidup. Lihat diberikan Tuhan. Nah oleh karena itu ilmu ini diwarisi oleh guru kita Al-Alim Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani. Sampai Bapak Ibu, banyak orang mengatakan bahwa semua hadis yang datang dari Rasulullah itu ada sanadnya. Ada nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah itu adalah sanad dari pengambilan hadis. Ada an Aisyah radhiyallahu anha, itu dari Siti Aisyah. An Ummi Salamah, bagi itu datangnya dari Ummi Salamah. An Huzaifah an Rasulillah, itu sanad. Tapi kelebihan dari Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani, banyak hadis yang beliau dapatkan dari Rasul tanpa sanad. Nah ini orang belajar mustalah hadis itu kadang bingung berpikir, karena banyak hadis yang dari Sesaman Al-Madani tidak ada sanadnya. Kenapa jadi tidak ada sanadnya? Karena beliau ini yaqadzatan bi Rasulillah, ketemu Rasulullah yaqadzatan. Inilah yang diajari oleh Sesaman Al-Madani kepada Datuk Kalampayan. Allahumma ya kalau dapat izin dulu bacakan itu doa. Artinya ya Allah, kumpulkan ulun lawan Rasulullah yaqadzatan wa manana. Allahumma juma' bainana binal karim yaqadzatan wa manana. Diajari Datuk Kalampayan oleh Sesaman Al-Madani. Allahumma ya jami'an nas yauma la raiba fih. Allahumma juma' bainana binal karim wa min salaf yaqadzatan wa manana. Baik itu mimpi maupun yaqadzatan. Lalu ya nur ya mudabbirul umur balligh anni ruha sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahiyatan wa salama. Ini diajari oleh Sesaman Al-Madani kepada Datuk Kalampayan. Dan Datuk Kalampayan ini pernah melajari secara rohani kepada guru kita Al-Alim wa Alamah Kaji Zaini bin Abdul Ghani.
Nah karena itu orang yang pernah belajar dengan Syekh Samad Al-Madani semuanya dijadikan oleh Allah wali kutub. Andai kata sampai hari ini Syekh Samad itu belum wafat, mungkin ulun, Guru Anwar Sari, Guru Masdar Amin, dan guru-guru yang lain mungkin juga ada gapur beli tapi berpikir nih untuk kesana. Sekalipun berapapun duit habis untuk menemui beliau, duit bukan urusannya. Pingin ketemu beliau. Kenapa? Semua orang yang sempat menimba ilmu dengan Syekh Samad Al-Madani semua diangkat oleh Allah menjadi wali kutub. Nah ada ketemu kutub-kutuban. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu 4 rangkai hamba Allah dari Indonesia yang dijadikan oleh Allah wali kutub, keempatnya karena sempat menimba ilmu dengan Syekh Samad Al-Madani. Nang kita belum bisa bertemu, nang kita belum bisa. Guru kita, Guru Zaini bin Abdul Ghani, bisa belajar dengan orang solih yang wafatnya lebih dari 400 tahun. Karena orang solih yang kayak sesama Ahmad Dhani itu ceritanya aja wafat pindah alam, tapi beliaunya orang solih kada mati Bapak Ibu. Sekalipun kita dapat cerita ada 4 nabi yang tidak dimatikan oleh Allah sampai hari ini dan kena akan diturunkan oleh Allah di mendekati hari kiamat. Termasuk Nabi Isa, maka dimatikan oleh Allah. Termasuk Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada 4 Bapak Ibu. Cuma kita belum ada ilmunya untuk belajar yang sudah meninggal. Karena itu Guru Zaini bin Abdul Ghani sempat belajar dengan Habib Husain bin Abdullah Asy-Syafi'i yang wafat lebih 421 tahun di Mesir. Disitulah beliau dapat diajari sehingga menulislah kitab diajari gurunya dengan kitab Wujudun Nabi fi kulli zaman wal makan. Yang sempat diajarkan Sidin khatam pada tahun 1996 akhir. Nabi ada terus kapan saja dan di mana saja. Karena itu Bapak Ibu, Guru Zaini bisa belajar dengan yang sudah wafat itu, wafatnya lebih 421 tahun. Dan Guru Zaini bin Abdul Ghani pernah belajar dengan Mufti Haji Jamaluddin yang sudah meninggal 70-an tahun. Ada kita wahini bu, jangankan belajar dengan orang sudah mati, nah orang hidup aja gini oleh dasar. Apalagi nah oleh karena itu subhanallah Allah memberikan karunia, karena itulah ulun yakin. Pada suatu saat Bapak Ibu menuntut ilmu, Ibu tidak usah pikirkan pahamnya, tidak usah memikirkan dapatnya, tidak usah. Itu kena urusannya Allah. Itu boleh memberi paham, itu Allah memberikan kita dapat sesuatu Allah. Tapi yang penting titipan datu kelampayan jadi anak Sidin. Bagaimana ingatanmu, bagaimana hatimu, bagaimana ruhmu bisa ittisal dengan Rasulullah. Karena dikunci untuk mendapatkan karunia dan pemberian Allah. Karena itu Bapak Ibu, ulun juga memadahi guru-guru di pondok ulun itu, ikam titipi apapun pelajaran, ikam kaitkan itu dengan Rasulullah. Ikam bisa-bisa aja. Jadi guru matematika, alim ulun. Matematika aja kayak apa? Ulun ini menghubungkan lawan Rasulullah. Gampang aja ulun. Ikam belajar matematika supaya ikam bisa menghitung. Bila ikam bisa menghitung berapa zakat 10%, berapa zakat 2,5%. Ini supaya apa? Bisa menjalankan apa nak ujar Rasulullah. Gampang. Jadi apapun mata pelajaran bisa. Oh, kalau gitu dia guru matematika. Iya.
Kenapa? Kamu tahu bahwa itu ruhmu itu dari mana dijadikan, jasadmu dijadikan dari mana, itu dari nurnya Rasulullah, sehingga asal Rasulullah itu sudah ada. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahui olehmu di dalam dirimu itu ada rahasia Rasulullah. Nah, rahasia Rasulullah inilah walau anitum amun nikam fungsikan, bahasa kitanya belum paling nyaman lagi menerjemahkan. Amun yang fungsikan dan ada dalam itu, tuh lihat di ujung ayat itu, faulaika humur rasyidun. Ini orang pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan ulun yakin semua orang solih perjalanannya kayak gitu. Makanya ketika kita membuka kitab Aiqadul Himam halaman 4, wa mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi, semua dadanya isi dada orang salih aulia semua mahabbah kepada Rasulullah. Sehingga dengan itu apa diberikan oleh Allah, wa khussa arwahuhum bi syuhudi 'azamatihi, diberikan oleh Allah khususan rohnya selalu musyahadah kepada Rasulullah. Nah, ini yang diberi oleh, diajari oleh Sohibul Haul ini kepada Datuk Kalpaya. Ternyata Bapak Ibu, saat ini diamalkan oleh orang-orang yang ketujuh lawan Rasulullah. Adakah orang yang ada ketujuh lawan Rasulullah? Banyak. Itu banyak. Udah lalu ada siapa? Nah, kita tahu bukan? Yang senang lawan Rasulullah ada kabur, ada, tapi sedikit. Kita bisa buktikan, Bu. Inilah namanya Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang memberikan ilmu itu oleh itu illa qalila, dikit aja. Karena orang ittisal lawan Rasulullah ini sedikit, Bapak Ibu. Ada banyak, maka semua orang yang ittisal Rasulullah dia bahkan Subhan kalau mengisahkan di Kalimantan Timur dulu mau menghitung berapa ini, karena kita dikit nang banyak dia di mana banyak, tapi ada catatan Bapak Ibu. Ini catatan bahwa ternyata yang ittisal dengan Rasulullah itu orang Makkah dibanding orang Indonesia, lebih banyak orang Indonesia sama orang Makkah. Banyak orang Indonesia sama orang Makkah. Maka Makkah itu dekat dengan Baitullah. Tapi yang ittisal dengan Rasulullah itu dikit. 6 orang Indonesia banyak, Bu. Kenapa jadi banyak, Bu? Orang Indonesia yang mukminnya mendekati 240 juta. Orang Arab Saudi, Makkah berapa, Bu? Orang Makkah cuma 12 juta, Bu. Kita 240 juta. Amal 12 juta itu orang Anggana dan Sunan Maria dan sekitarnya. Orang Anggana Sunan Maria. Ya, Bu. Nah, oleh karena itu, Bu, lihat Guru Zaini bin Abdul Ghani bagaimana di pengajian beliau untuk menghantarkan membuka ini, membuka supaya ingatan kita dan hati kita, batin kita, bahkan mudah-mudahan roh kita bisa terhubung lawan Rasulullah. Karena ini adalah modal awal. Nah, karena itulah mungkin hari ini ada alim, beberapa tahun kemudian jadi alim oleh Allah. Hari ini malam ini kada paham, mungkin beberapa saat boinya karena diberikan Tuhan paham oleh Allah. Ada dua ibu mulai malam hari sampai mati kada paham-paham. Itu ya sudah, tapi apa, Bu? Ulun yakin bahwa keselamatan kita Bapak Ibu itu adalah tergantung guru kita. Ya, Bu? Tergantung guru kita, Bapak. Nah, inilah hanya yang hendak digalakkan oleh Habib Lutfi Pekalongan yang disebut dengan Andaru. Orang Jawa paham Daru itu menderek guru. Artinya mengumpati guru. Karena itu dia umpati ke guru.
Cuma yang jadi masalah, kita melihat ibu, buka mata ibu, lihat ibu, guru mana yang pian ikuti, guru mana yang dia umpati. Bila guru itu biang gugur ke jurang, biang umpati, pian dia umpat gugur ke jurang. Kira-kira guru itu menghantarkan pian ke neraka, ya pian masuk umpat dulu itu ke neraka. Oleh karena itu umpatilah guru yang menghantarkan pian ke surga. Guru yang menghantarkan pian ke surga. Guru mana, Bu? Guru yang hakiki, Bu. Ini kan ada nih guru majelis semua, Bu. Ini, Habib Gapar, Habib Fadli, Bipesol, Guru Anwar, mungkin guru Mas Darami, guru Tajudin, guru yang lain. Itu semuanya guru majelis, Bapak Ibu. Oleh karena itu semua guru majelis ini menghantarkan kepada guru yang hakiki. Oleh karena itulah Sayyid Abdul Ghanim As-Samad Al-Madani menghantarkan Datuk Kalampayan, menghantarkan Abdul Wahab Bugis, mengantarkan Abdul Somad Palembang, mengantarkan Abdullah Misri Jakarta. Kemana, Bu? Kepada guru hakiki. Siapa guru hakiki kita, Bu? Rasulullah. Itu aja, Bu. Jadi pian oleh karena itu pian, mudah-mudahan kita itu kena batin kita, ingatan kita, bahkan roh kita bisa ditemukan kepada guru yang hakiki. Ulun juga banyak anak belajar juga, makanya ketujuh juga membaca kitab-kitab orang soleh. Akhirnya Bu yang beliau amalkan, lihat ya, yang terbaru Kiai Maimun Zubair meninggal 2019 ketika naik haji, dan ulun umpat memakamkan beliau di Maklah, umpat ulun memakamkan beliau Bu 2019. Ternyata baru-baru ini begitu dibuka Bapak Ibu, utuh topik. Ada hancur Bapak Ibu. Kami 2019 itu kalau tidak salah Kuzo Mas Ahmed juga berangkat haji boy. Beliau juga TPHD. Ada ulun ini TPHD juga. Ini barang aja. Itu ikut memakamkan beliau. Ternyata kamu sekarang begitu diperiksa dibuka utuh Bapak Ibu. Kada hancur Bapak Ibu. Artinya tidak dihancur oleh Allah. Sampai kain kapas yang berada di lubang hidung beliau itu ada hancur Bapak Ibu. Luar biasa. Oleh karena itu semua yang didikan dari Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani, Ibu boleh bongkar kuburan beliau, tidak dihancur oleh Allah. Luar biasa kan? Kenapa Bu? Karena ittisalnya dengan asrar min asrar Rasulullah, karena asrar Rasulullah tidak dihancur oleh Allah. Luar biasa. Ulun yakin beberapa saat waktu nang menjadi catatan ulun beberapa tahun yang lalu, mungkin 8 atau 9 tahun yang lalu, ada pemindahan kuburan Bapak Ibu dari Samarinda Seberang itu pindah ke Sungai Tanggi 1 kilo dari kampung ulun. Orang Bugis Bu. Orang Bugis. Begitu dibongkar dipindah Bu, karena dikumpulkan kepada keluarga beliau, ternyata ketika dibongkar banget, padahal sini guru kadang penceramah bukan, bisi pondok kada mengajar tidak, ini biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Diberikan, pasti ini ada resep dalam kehidupan beliau. Kan mungkin kalau ada resep kehidupan, kalau sampai kada dihancur oleh Allah itu mesti ada resepnya. Beda dengan orang Banjar, bila yang mati kada hancur berarti amalannya makan hiwak wadi. Orang Kalwa. Tapi kita tahu dua wadi yang mana? Hiwak wadi nantinya melihat situ di dalamnya terdapat asrar min asrar Rasulullah Bapak Ibu. Luar biasa. Oleh karena itu subhanallah, ini karunia Allah Bapak Ibu. Umurnya panjang tidak atau apa tidak, ternyata Bu di Martapura
banyak masih sampai saat ini ketika pembongkaran kuburanmu banyak yang tidak dihancur oleh Allah. Kenapa begitu? Karena Allah. Ulun yakin ketika kita semuanya modal itu, jangan-jangan kena semua pekuburan dibongkar, kada ada yang dihancurkan oleh Allah. Tapi ada juga yang ketika meninggal buai hari ini malam kena ini hidup kembali. Keluar lagi buai hidup kembali. Ini ujar orang sini aku mati jadi hantu. Tapi orang soleh, orang soleh, hari ini meninggal, besok ditemui beliau, besok ditemui beliau. Dikira mati. Ada orang ketika hidupnya akrab dengan Abah Ulun Bakayo. Akrab tidak banget. Disuruhlah menjagai itu dulu majelis izin tapi jadi tempat tinggal dulu ini dulu taktis Quran untuk banan bini-binian. Suruh jagain. Kami tolak beberapa hari. Sekalinya jangan suatu malam pian Bapak Ibu ditemui oleh Abah Ulun di rumah itu. Sedangkan ingat kamu Abah Ulun ada kuburnya di rumah. Padahal ini akrabnya ketika ngomong apa aja bahasa Banjarnya, bukan Bapak Ibu. Dia ingin lari Bapak Ibu, padahal ketika hidupnya akrab Bapak Ibu. Luar biasa. Pian paham Ulun malam hari ini mengisikan tausiah Moqilatul Hasanah di sini. Suatu ketika Ulun mati. Ketika Ulun mati datanglah pula Ulun ke sini. Ini pian ini bukan. Kada datang itu Habib. Itu guru sepuh itu mati jadi hantu. Tapi kita lihat Bapak Ibu, ternyata Ulun dulu baik. Nah inilah Ulun meyakini bahwa kita dengan orang-orang seperti beliau itu beda. Beda pemberian Allah Bapak Ibu. Ulun dulu buka majelis di pondok Ulun, di tengah-tengah di pondok. Diulah panggung lebih tinggi pada ini supaya Ulun pikir-pikir lebih nyaman. Nang datang majelis dulu cuma anak pondok. Orang luar itu ya menurun hitung-hitung ya 10-12 orang lah, nang orang kampung yang mau umpat. Kan umpat? Nang itu anak pondok aja. Padahal umumkan ini sekalipun di dalam pondok, tapi ini untuk umum. Siapa aja? Kayaknya ini kurang lebih ada di sini nih. Ini memang untuk pondok majelis, tapi orang umum siapa aja boleh datang sini. Apalagi datang berbawaan lebih bagus. Bawa apa? Bawa daging, bawa nasi, bawa duit, lebih bagus. Ini nyumbang ini, lebih bagus. Tapi Bu, sudah 2 tahun. 2 tahun. Aduh, pikirnya, kenapa tidak orang sini maka kadang mau umpatan lagi? Tapi lo berpikir ya udahlah, siapa yang mau umpat aja. Karena lo pikir juga ini datang kadang balik duit juga. Ini Ulun membaca kitab ini kada berbayar juga. Nah sudah saya kalau pikir pendek aja udah. Ini udah. Bu. Itu ketika mungkin apa Ulun? Ini bujur-bujur Abah Ulun itu yang menemui Ulun. Tapi karena kita Ulun lo. Kalau mungkin Ulun buka. Buka. Nah, ini bujur-bujur buaya Allah Ulun nih. Nah, mematahi Ulun. Apa aja? Majelis itu pindah aja mendekat. Ini dulu. Sudah malamnya bukan gitu. Besoknya buaya Ulun cari. Ini majelis Ulun nih. Dikira penghalatnya yang bagus. Ulun cari-cari di belakang ada lukisan-lukisan yang kayak mihrab Madinah. Ulun lihat coba bawa ke sini. Ulun pasang-pasang. Benar-benar Rasul tukang pasang aja ganjal. Pakku di apa juga di semua aja bahasa Balitanya. Terus itu dah. Habis itu atur sudah pian ayo sudah. Belum pindah itu. Itu awal majelis Abah Ulun Bapak. Ulun memindah ke belakang.
Jadi sebetulnya ini ulun pikirkan sepanjangan gak salah ulun. Ini majelis ini ulun pindah ke belakang. Ini cuma majelis itu dulu kayu ulun baik-baik aja tuh. Dulu kan bertingkat ulun tingkat. Ulunnya bisa murid dia. Setelah itu ulun pindah. Begitu ulun pindah ke muka Bapak Ibu, subhanallah, orang pada datang. Jadi ulun pikir bahwa ini ulun yang salah ini. Ini ulun yang keliru ini. Kenapa? Tidak menghargai nang ini sudah dapat ilmu, sudah ini dapat ilmu dari si Ali bin Ibrahim. Ali bin Ibrahim, Ali bin Ibrahim belajar dengan ayah beliau namanya Mufti Muhammad Amin. Muhammad Amin itu belajar dengan ayahnya Mufti Jamaluddin Sungai Jingan. Dan beliau ini ujungnya ke atasnya sampai kepada Datuk Kalampaya. Lalu belum paham ini, kita ini, kekeliruan kita ini, kesalahan kita, kekurangan pemikiran kita, kurang menghubungkan kita dengan orang-orang yang diberikan Tuhan karunia. Nah makanya ulun demikian, alhamdulillah kalau dikiau orang untuk haul, kecuali garing ulun ada waktu. Amun selama ulun bisa tulak di mana aja boleh orang haul, nang adanya haul. Kenapa? Ulun pasti haul itu ittisal dengan orang soleh. Makanya biar ada haul di Jawa di mana-mana, ulun kadang pikir duit yang penting tulak. Apalagi ibadah kita, nang masih tahu pakai mobil. Dan datang di sini, alhamdulillah Bu. Bila datang di sini, samping haul, ujung-ujungnya kan diberi makannya. Mau nak ada di warung makannya, terbapak dulu sebetulnya. Karena makan di warung aja. Tapi kebiasaan kita sini bila kayak gini, diberi makannya. Minimal minum banyak kopi. Minum kopi itu berniat Bapak Ibu. Apa Bu? Nawaitu surga hadal qaqwah kama nawa Rasulullah wa kama nawa Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa kama nawa Jadduna Asmasul Abajari wa kama nawa Sahun Al-Kiram Al-Alim Alamat Kadi Zaid bin Abdul Ghani. Ini kopi minumannya orang soleh kopi itu. Padahal ulun ini kan peminum kopi. Ulun terserah ulun kan peminum kopi. Tapi disuruh kopi minum. Apalagi Guru Zaini dalam metodenya ikam sehari itu minum kopi biar sedikit, karena kopi itu minumannya orang soleh. Nah, lagi karena itu ittisalkan nang kita minum ini dengan amalia orang soleh. Iya. Cuma ulun kada tahu sahaja makan masakan apa nih? Soto Makassar. Ulun dengar nih Bapak Ibu. Ibu tahu nih, ya Rasulullah pernahkah pian makan soto Makassar? Kalau tahu pernah kan? Kalau tahu, tapi ketupatnya, dagingnya, unsur dari semua dari ketupat Makassar itu mesti ada asal Rasulullah. Ini sekalipun Rasulullah kada ada riwayatnya di hadis Nabi makan soto Makassar. Karena zaman Nabi itu belum ada soto Makassar itu. Ya kalau gitu Bu. Tapi asal Rasulullahnya itu panjang Bapak Ibu. Di soto kuin ada, ini di soto ayam yang bekukak ada, ini soto ada. Oleh karena itu barulah ulun ketika keliling di mana ada orang soleh, ulun coba berjalan Bapak Ibu sampailah ke Sulawesi Barat, ke Imam Rapil, yaitu Muhammad Tahir. Beliau adalah murid dari Mufti Haji Muhammad As'ad. Mufti Muhammad As'ad ini lahir di Mekah, besar di Mekah, mengaji di Mekah, alim di Mekah, sempat belajar dengan Syekh Zaini Dakhlan, sempat belajar dengan Syekh Hasan Masyar. Ini semua orang-orang lawan Rasulullah. Pulihlah sebelum ke kampung halaman orang tua beliau di Bandung, di Bandung, Sulawesi. Mengajarlah beliau sehingga muncul orang-orang soleh di Sulawesi. Siapa? Ayam Abdallah.
pemimpin apalagi nih pondok pesantren Syarif di Sope. Bahkan wahini bu ada orang namanya Sayyid Husain Al-Madani, umur 94 tahun lebih, yang beliau diberikan Tuhan karunia sama dengan mirip dengan Habib Ali bin Ja'far Idrus Batu Pahat yang yakinkan bila Rasulullah. Ternyata ketika ulun ke sana beberapa kali sudah, ulun coba malam-malam berjalan doa. Ya, tapi kalau kajinya bagi berjalan. Ulun berkampit buai, kemudian pakai baju kaos via haji, putar-putar masuk lagi sebelah, pura-pura mencari baju Bapak Ibu. Naiklah di toko jual baju sambil tamu kesan bercerita. Di sini adakah orang-orang yang namanya ini? Oh, kami tidak tahu. Cuma di sebelah sana itu ada siapa? Keturunan Arab. Itu aja keturunan Arab. Inilah yang ulun tadi kadang-kadang orang tidak paham di sekelilingnya, di sekitarnya, padahal ada orang soleh. Inilah yang sebetulnya membawa barokah kehidupan. Ulun melihat perkembangan di tempat ini luar biasa. Dulu ulun datang sini masih sebelah itu aja. Ini mulai digarap, digapak sampai wah ini, itulah namanya barokah. Ziyadatul khair, Allah menambah kebaikan. Kenapa? Karena di sini banyak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan orang solih yang di dalamnya terdapat as-salatu Rasulullah. Itu membawa barokah Bapak Ibu. Sunyi menjadi rahmat. Kenapa? Kebaikan. Karena inilah Allah dalam kehidupan Bapak Ibu yang orangnya pertama. Makanya melihat modal kita, orang soleh itu modalnya Bapak Ibu adalah bagaimana meletakkan keyakinan dengan orang soleh. Innal arda yarisuha ibadiyas solihun, bahwa bumi ini diwariskan kepada hamba yang soleh. Kita melihat di mana banyak orang soleh, Bapak Ibu, di mana banyak orang soleh mesti kampungnya itu barokah. Bu, lihat di Sekumpul itu dulunya Bu, padang Karamunting Bapak Ibu. Kalau munting, ibaratnya tuh tanah ada tapi berharga. Ya berharga dua tapi murah. Begitu masuk Guru Zainuddin Abdul Ghani membangun itu dan seterusnya, wah ini subhanallah. Ya, dulu ulun pernah ditawari di sebelah itu tanah murah, ulun kehendak, belum berpikir tadi dia sini dulu. Wah ini subhanallah, biar mukar itu berapa? Wah ini sama persentannya dan 2 juta Bapak Ibu. Di situ. Jadi 2 juta semeter kali 2 meter berarti 2 pirka. 2 pirka kali 2 juta 4 juta. Ya kalau nah jadi 4 juta itu murah banget. Nonton murah. Cuma ada yang paling masalah. Sugih dalam kehidupan. Mungkin duit banyak, apa banyak. Tapi sekalinya mati masuk di tanah wakaf Bapak. Ini tanah wakaf. Itulah Guru Zaini, orang itu tidak berpikir untuk ingat kembali dan mati itu pasti Bapak Ibu. Tapi ini ada terpikirlah untuk kayak apa kena aku mulah wadah, untuk aku meninggal. Ya, Bu. Nah di sini lo lihat subhanallah kok, nih sebelah di belakangnya itu ada luar biasa. Ini sudah pemikiran panjang Bapak Ibu, bagus banget. Tambah lagi di hingga majelis, tambah lagi mendoakan banyak. Seorang yang meninggal dunia hari semalam Bu ulun membacakan talqin. Nggih nang meninggal dunia ini mantan camat sambutnya. Ulun mentalqinkan. Sampailah ulun ya ukhti Hajjah Nur Aiza binti Haji Awi. Semua yang engkau ada miliki di dunia, semua engkau tinggalkan. Suami engkau tinggalkan. Ya suaminya masih ada buat. Nggak mati sih di sini. Artinya laki ditinggalkan, anak ditinggalkan, Bu. Harta yang engkau miliki di dunia tidak ada yang mengikuti. Tapi yang mengikuti satu adalah ilmu nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Satu. Dulu ulun kadang ngerti, Bu, ilmu mana yang bermanfaat? Ulun dulu kadang ngerti. Ulun kira semua ilmu itu bermanfaat. Sekalian tinggi ya Bapak Ibu. Tinggi kada semua ilmu bermanfaat.
Sehingga ulun mengutip dari apa uraian Ibnu Zainuddin Abdul Ghani, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang yattasilu bi Rasulillah. Ilmu yang terhubung dengan Rasulullah, itulah ilmu yang bermanfaat. Enang kada tidak bermanfaat. Lalu ulun paham, makanya ulun berarti jika melajari biologi kaitkan dengan Rasulullah, belajar kimia kaitkan dengan Rasulullah, belajar matematika hubungkan dengan Rasulullah, belajar melajari geografi hubungkan dengan Rasulullah, belajar sosiologi hubungkan dengan Rasulullah. Karena semua tidak ada di dunia yang tidak terhubung dengan Rasulullah. Oh, baru ulun paham. Bila yang kayak itu baru ilmu nafi, baru bermanfaat. Kalau tidak, kada bermanfaat. Yang kedua yang mengikuti kita adalah amal jariah. Nah, tidak amal jariah apa? Bagaimana kita meletakkan amal jariah kita? Ada masjid, ada pondok pesantren, ada anak yatim, ada fakir, ada fuqara dan lain-lain. Di sini kita mau amal jariah. Yang lainnya tidak ada. Terakhir harapan meninggal dunia ada apa? Wa waladin yad'una. Anaknya yang mau mendoakan. Ketika anaknya disekolahkan kepada bubuhan Julak Wahab itu, bolehnya apa yang bisa dikamu, bisa dihauli, bisa diarwahi, terus apa? Itu sudah mati, sudah habis sudah. Amin dapat anak nabi ini nasib bapak ibu. Nasib. Ini jangan hidup mamanya di mamanya potong enggak anak ini. Kenapa ini kalau tahu di kuitan ini? Kalau tahu kuitan melahirkan, hamil, menyusui, mendidik, menyekolahkan, sekalinya salahlah anak-anak bapak ibu. Kemana? Ya kebubuhan sidin bapak. Kebubuhan sidin. Makanya dulu anak apa tidak izinkan ikam untuk sekolah di Madinah? Engkau ikam tidak aku izinkan untuk masuk di Ummul Qura. Ada pun izinkan. Kenapa? Aku takutan kalau ikam bulik karena ikam bulik setelah menuntut ilmu di situ apa jadi ikam? Kalau saya dipasangin misalnya bahini, kalau saya dianggap ibadah bahini, apalagi dikubahi kada usah ini, mati ya sudah. Urusannya di akhirat itu urusannya sidi, kita ada hubungannya. Wah, anak ulun khawatir punya anak begini. Jadi dulu kalau saya ada mau kalau itu tidak mau lah. Kenapa? Ngaji aja. Makanya dulu perlu punya titel tuh ada perlu. Kalau punya titel. Nih, itu dia. Udah ini bahapal aja kan nyambat. Kenapa itu? Nang soleh itu, nang soleh nang aulia. Nang betitel itu sedikit apa itu? Nang kada betitel banyak. Habib soleh Tanggul kada betitel bu. Habib Abu Bakar Gresik kada betitel bu. Mana lagi? Dia Hamid Pasuruan kada betitel bu. Mana lagi? Ayo. Kayak baca lagi dulu. Guru Zainuddin Abdul Ghani itu SR aja ada. Sekolah SD aja ada, tapi luar biasa itu kan Tuhan karunia. Kalau bertitalan ada titelnya. Ini dan kelampaian lu ada titelnya. Dokter Andos ada, SE ada, MPD ada, MSc ada, Profesor ada, Doktor ada. Tapi karunia Allah melebihi hamba Allah yang punya titel. Tapi dulu yang punya titel adakah yang diberikan Tuhan karunia itu? Ada, tapi dikit. Siapa? Profesor Doktor Buya Maliki. Ini Profesor Doktor Fakih Abi Abdullah Fakih Malang. Ini nama Profesor Doktor. Ulun menghitung ini, ulun kenapa? Ulun yang wangi bawa ceramah kayak gitu, enggak guru tajwid, keduanya ceramah kayak gitu. Karena dihambat oleh orang bertitel. Ada ulun tahu ulun sikap bersih ulun bertitel nih. Kenapa? Tapi banyaknya orang soleh karena ada sih titelan bu. Tinggal ulun bertanya, titel itu karena menjadi penghalang orang soleh. Namun titel itu menjadi penghalang orang soleh, buang itu titel. Ya, buang titel. Kalau itu penghalangnya, ternyata tidak. Titel tidak menghalang menjadikan orang soleh bapak ibu, tapi nyatanya banyaknya
nang ada nang kita diberikan kamu. Tapi nang menjadi faktor penghalang adalah tidak ada ittisal batinnya, ingatannya dan rohaninya kepada Rasulullah. Itu wajahnya. Nah, karena itulah wa khassasahu bihamli asrarihi wa dzakarahu bisabiqil inahnya. Karena dia orang-orang soleh pandai itu apa? Wa ashkuruhu anna manna alaina bima ja'a bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbana. Karena asrar Tuhan itu, asrar Allah itu ada di Rasulullah dan ada pula di orang soleh. Nah, karena itu Bapak Ibu, ulun setelah paham itu diceritakan oleh Guru Zaini bin Abdul Ghani, maka di mana haul ulun insyaallah ini kayaknya mungkin ada halangan. Ini isok ulun ke kepala sampai hari Minggu kulit ulun Senin karena tanggal 12 ulun berangkat ke rantau karena cuma ada haul dari Salman Al-Farisi Juliet Dato Kalampayan yang dua diberikan Tuhan karunia luar biasa. Kadang-kadang orang diberikan orang soleh karena ini asrar Rasulullah masang luka di bawah ranjang buka mana belum pada tahu bacaannya. Kayaknya anak-anak menghaji gue ini apa bacaannya ini? Ini masang luka di bawah ranjang dapat jiwa. Lain kalau masang di bawah ranjang masuk tikus itu wajar bu. Ini kamu masuk luar biasa kan? Nah, karunia Allah bu, ini semua orang-orang yang kenapa? Karena inilah sirrul aqwan, sirrul aqwan. Itu rahasia dunia ini Rasulullah Bapak Ibu. Nah, karena itu mudah-mudahan kita ini Bapak Ibu, bagaimana kita diberikan oleh Allah karunia batin kita ini, tapi tentunya Bapak Ibu untuk sampai kepada Rasulullah pasti ada waqtul wasilah. Cari wasilah, cari yang bisa menghubungkan kita ke sana. Namun kadang menghubungkan, ada mungkin Bapak Ibu. Karena itu ketika kita bisa dihubungkan kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang akan membawa kita menghadap Allah Bapak Ibu. Kita nih kesahnya aja, tahu lawan Allah tuh tahu ngarannya aja dia. Ini cuma yang sulitnya ini Allah ini kada sesamaannya. Jakanya Allah itu sama dengan Habib Gapur, nyaman mencari. Jaka Rasulullah, jakanya Allah itu sama dengan Habib Fadli, kadang-kadang ulun mencari. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un, kadang-kadang samanya. Nih, berapa banyak nih? Kira-kira 2000-an ada. Ada yang samanya. Kadang-kadang sama Allah. Yang itu. Nah, dia mencari. Dan Allah itu kada di atas, kada di bawah. Repot juga mencarinya. Kada di muka, kada di belakang. Repot juga. Padahal kan jauh juga kada, dibadahkan dekat dua, kita kada tahu. Susah juga. Oleh karena itu ujar Nabi walau yata'adda li ahad, tidak ada seorang dibukakan oleh Allah pintu makrifat yang sempurna kecuali lewat Rasulullah. Karena itu lihat itu orang yang diberikan Tuhan karunia luar biasa mendapatkan karunia Allah semua lewat Rasulullah. Karena itu belajar termasuk Sayyid Abdul Karim As-Samad Al-Madani yang kita hauli saat ini. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya beliau itu dimakamkan di Baki. Baki itu sekarang ini dikuasai oleh budak-budak Wahab kita itu. Makanya ada kawah membangun kubah, ada kawah membangun makam. Yang dulu makam Siti Khadijah Kubah zaman dahulu itu pun dihancurkan juga. Karena diamnya di situ. Coba beliau itu memakam di Sungai Maria, ulun yakin kubah sini itu mungkin ada yang ada ke emas 3 kilo di atas menaranya. Tapi mau emas 3 kilo menaranya, pasti pulang Sungai Maria memikirkan pulang kayak apa, aku sama ambil itu atas. Pintu Ka'bah, pintu Ka'bah
itu dibikin dari emas, beratnya 25 kilo. Pintu Ka'bah. Makanya pintu Ka'bah itu 24 jam dijaga oleh polisi di samping. Ini ada si apihan. Ini habis waktunya gampang penggantinya. Dan itu 24 jam itu dijaga pintu Baitullah. Baratnya 25 kilo. Takutan kalau orang Sungai Maria menetes. Mengambilnya. Orang Sungai Maria ngambil berakahnya. Ini ampun. Ya Bu. Tapi dia ketika kita ibadah haji umrah, kada terpikirkan itu pintu Baitullah emasnya, kada terpikirkan, tapi terpikirkan bagaimana kita bisa berdiri di Multazam antara pintu Baitullah dengan apa? Berdoa, karena itu termasuk ijabah doa. Itu bukan. Nah, karena itulah kita berharap pada hari apa? Ujar Amrul ingat Zain bin Abdul Ghani. Satu, ijabatul doa, satu inda maqami habibina karim. Ketika berdoa di sisi makam Rasulullah itu ijabatul doa Bapak Ibu. Karena itulah ingat ujar Zain bin Abdul Ghani menceritakan bahwa Anas bin Malik pernah berhadap dengan Rasulullah selama 8 tahun. Didoakan oleh Rasulullah, mudahan Anas ini diberikan Tuhan harta yang banyak, zuriat yang soleh. Begitu wafat Nabi dikabulkan Tuhan, Masya Allah, tubuhnya luar biasa dan anak beliau soleh-soleh. Oleh karena itu Guru Zain ini mengajari, ketika ikam dekat dengan makam Rasulullah, ya Rasulullah, da'ani kama da'aita Anas ibn Malik. Doakan aku seperti yang mendoakan Anas ibn Malik. Tapi Guru Zain ini jangan nyari-nyari bacanya. Amun bahasa Arab nyari diburunya oleh bubuhan Julak Wahab. Padahalnya syirik meminta keteguhan. Sebujurnya minta doakan lawan sizin, minta doakan kepada Allah. Syirik itu, non syirik itu minta presiden aja, bukan sih membandingnya sih, dia mendoakan kita kepada Allah. Makanya didoakan kita bukan doa. Nah, kan gitu. Malam Jumat tadi ulun membacakan kitab, bahwa kitab itu apa? Saklabah Bapak Ibu, ingat? Saklabah itu melebihi siapa-apa. Hari-hari memperbaca Rasulullah sampai wiridnya pun kada panjang. Boleh. Kalau Nabi bertanya, kenapa dapat mana boleh? Wirid kan selesai. Aku boleh ke rumah dulu karena pakaian ini biniku menunggu, karena kan bisa pakaian bini untuk sholat. Berarti susah banget. Mau sampai baju bergantian pakaian orang Sungai Meriam kayaknya sudah ada gitu. Nah sampai biskuit itu udah ada orang Sungai Meriam udah ada. Lalu boleh tidak boleh. Dan kalau Rasulullah, ya Rasulullah doakan Allah supaya ulun ini sugih. Amun kena sugih dia ulun, orang yang miskin bisa dah gitu. Ya ya gitu, doakan ulun biar amunnya pokoknya pian kabul biar ulun ingat ulun pian. Sekalinya kabul, kan lagi ulun lagi dapur. Hilang apa muncul aja ada. Itu ini memang gitu manusia tuh. Sudah tapi ulun ya. Nah ulun jadi catatan di majelis nih bagus nih kita turuti nih saklabah ini, tapi separuh aja menurutinya, jangan utuh. Ini bilanya utuh saklabah, celaka kita nah separuh mana nanti itu kan ada. Ya Rasulullah doakan ulun. Nah ini yang diumpati dulu, tapi karena ujungnya diberi Tuhan yang diumpati saklabah itu separuh aja. Nah ini yang belum bisa diumpati separuh, jangan dipakai separuh. Contohnya saklabah setelah dia didoakan Rasulullah, dia wah banyak kambingnya sudah banyak, jarang pulang ke berjamaah. Begitu diturunkan wajib zakat, hanya mengeluarkan zakat. Nah susah itu kan kalau mau. Ini merasakan itu usaha ikhtiarnya. Kan diingat ini nih doa Rasulullah nih, nih
Nih mun ulun mendoakan pian mudahan sugih pun berataan. Amin. Sugih pian sakanya paling ingat ulun mendoakan. Modelnya tuh kayak gitu. Kan Rasulullah mendoakan. Makanya dulu nih catatan kita. Rasulullah patokan. Setelah dikabulkan Tuhan, apa? Sampai diutus oleh Rasulullah kedua kalinya juga tetap kada mau mendekat. Apa aja Rasulullah? Kena kalau sahabat mengeluarkan zakat, jangan diterima zakatnya. Jangan diterima zakatnya. Pian sampai Rasulullah kayak gitu tuh pian ini jadi sebanyak susah tuh. Ini mati dengan adab itu bang. Sudah ini Rasulullah ada merespon sampai dia guru Zaini kita nih boleh mencium bau pajak, apalagi minyak haram. Rabbi alihni raihatal jannah wa anta radin anni. Ya Allah nih ciumkan ulun bau nang ini, bau surga nang ini nang pian itu kawan ulun. Kayak gitu bu ini nang minyak haram. Pas tas cium bau kantor pian kawan kantor tiga. Nah lalu payah ya apa jadi bisa orang aja lihat. Nah padahal yang bagusnya Rabbi alini raihatal jannah wa anta radin anni. Bawa pajak bu. Jadi nang kantor membawa kebaikan. Ya kamu, tapi ketika kita salah menyimaknya itu kantor membawa bala. Kan gitu, jadi inilah kira-kira dunia bila kita bagus menyimaknya, bagus kita menyimpulkannya, bagus kita menghantarkannya, maka itu akan jadi rahmat dari Allah. Tapi bila kita keliru dan salah, juga menjadi bala buat kita. Nah kita melihat apa yang terjadi bahwa begitu yang sudah wafat Rasulullah, maka setelah Abu Bakar menjadi khalifah datanglah Sa'labah untuk menyerahkan zakat. Ujar Abu Bakar, aku kadang menerima zakat. Aku kadang menerima zakat kambingmu. Aku kadang menerima zakat hartamu. Kenapa? Pesan Rasulullah. Wafat khalifah itu muncullah Khalifah Umar ibn al-Khattab. Apa? Datang pulang mengatakan, ujar Umar enggak, aku ada menerima zakatnya. Kenapa? Ujar Rasulullah jangan diterima. Kuatnya, kuat siapa? Sahabat Rasulullah berpegang dengan ucapan Rasulullah. Inilah yang kita pedomani. Oleh karena itu siapapun yang kuat berpegang dengan Rasulullah itu pasti akan mendapatkan kebaikan baik di dalam hidupnya sampai kepada matinya. Nah karena itu kita melihat itu mudah-mudahan kuat kita berpegang dengan Rasulullah. Banyak orang mengatakan kawan ulun juga ini, kawan ulun sama-sama sih untuk juga ini dahulu. Apa jadi? Payah disebutin ini. Rasulullah, apa Tuhan Rasulullah? Karena paham dulu, Tuhan lawan Rasulullah saja. Tapi kalau lawan ulun, jangan lawan ulun kesahin. Tapi ini kalau pakai sah lawan nang bukan lawan ulun, nang itu pakai sah ulun. Julun tetapi daerahnya selesai. Kenapa? Ini orang yang tidak paham dengan Rasulullah, dia menjadinya tinggi sampai dia kena dibukakan Tuhan paham lawan Rasulullah. Ulun terus terang aja dulu ada paham Rasulullah ini. Putar sana putar sini mengaji, baca kitab sana sini sampai juga belajar di Mekah ada paham. Begitu putar balik 93 masuk kalau kumpul bawa bini bawa anak 2 ternyata baru guru Zaini menceritakan baru belum paham tentang Rasulullah ini. Luar biasa ternyata. Karena itulah ternyata kunci mendapatkan ilmu, kunci mendapatkan harta, kunci mendapatkan segala-galanya adalah Rasulullah. Makanya wajib ini ulun belajar, artinya belajar kuat, sehingga ulun untung ulun kada terdapat lawan kai ulun. Namanya Muhammad Nuh itu kai aku itu anak ulun. Tinggi. Kalau tamu datang itu ditawari, pengen nak makan liho apa? Anak bau, sini mau gunakan di mana lawan? Di Karing, dapat bau. Hendak apa pian paten, muncul dapat paten. Pian hendak liwak apa? Ayo bu, itu kuitan abah
Tuh maka lu sama pendapat. Ya kalau sempat pendapat, insya Allah lu belajar cuma. Kalau sempat kenapa tuh? Luar biasa. Nah, kayak apa ilmunya itu? Kalau ngambil di sungai dapat wajar. Ini kali begini nanti. Kayak apa tuh ilmunya kalau paham begitu. Ngarangnya, padahal guru di Wakada sini mengajar di Wakada sini, tapi itu yang pejam mata buka mata ada di baju. Luar biasa sedihnya. Oleh karena kalau pihak Kelampayan itu ada 13 makam di samping Datuk Kelampayan. Itu yang paling pertama itu Sultan Tabahlul Muhammad Nuh bin Kamil. Itu 13 itu maghribnya aja ke Mekah. Sembahyang di Mekah. Ulun coba gitu buat begitu mau buka mata, sekalinya ada di atas sepeda motor. Karena dia mau kita, anak menuruti kain kan apa? Tapi ulun belajar dari kain, ulun begini. Kalau kamu datang, biar anak makan tatin kan, wani loh. Biar anak makan nila, wani loh. Biar anak bukuyu, wani loh. Biar anak haluan, wani loh. Hendak luak mas, wani ulun ini. Kenapa? Ada kolamnya bu. Ada kolamnya tinggi. Ini hendak melengkapi pun gurami tinggi. Kenapa? Supaya Allah hendak menawarin kayak kain. Itu aja. Karena kalau Habib Gapur datang, wani ulun nawari itu dah. Hendak apa nih? Tapi mampir hendak apa? Oh, wani ulun. Ini ku sambat dulu nih waktunya nih. Karena ada di sambat. Kenapa bukan? Ternyata orang-orang soleh dibuktikan oleh Allah yang ada di dunia Bapak Ibu. Mungkin bisa dan ini karunia Allah. Dari mana? Ya kita ini. Makanya juga subhanallah, makanya Datuk Kalampayan itu bisa punya bini lebih dari 50. Umatnya berarti Datuk Kalampayan itu pembinian banget. Ini jangan-jangan lihat sendiri pembinian juga. Iya, sepali-pali itu loh. Ini sepali-pali pembinian, sepali-pali ada dua. Ini yang itu ulun kada. Saya komaja. Tapi ulun menjadi catatan Datuk Kalampayan. Bini banyak, anak banyak. Yang tertulis di Syajaratul Al-Sajiyah 36. Di catatan yang lain sini berisi anak 104. Banyak. Kenapa jadi banyak? Mamanya banyak. Makanya Rasulullah Maryam kalau anak banyak anak ya dibanyakin induknya lah. Tapi orang benar laki-laki begini mau bilang ada. Enggak. Tapi luar biasa di Kalimantan Timur memecah rekor bahwa ada satu rahim bisa lahir 20 saksa. Bisa melindah. Satu rahim 21 bisa lahir. Ini julurnya sudah gatal ke jauh anaknya. Satu. Ini. Tapi tahu ya Allah. Tapi julur luar biasa. Semua anak sedih nama beri nama mentasmiahkan Guru Zaini bin Abdullah. Luar biasa. Mulai yang pertama bini-bini jadi dokter. Itu Guru Zaini memberi nama dan mentasmiahkan. Pokok sampai berikutnya. Sampai nanti di sana itu enggak menikah berapa? Hafal lah, insya Allah baik. Coba Pak, karena 40 boleh keluar dari mau ke Balikpapan. Satu ini, dua ini, tiga ini. Begitu sampai 13, mana lagi? Nah, kita lagi banyak. Kenapa ya lagi kebanyakan? Ini sama saya jangan ada hafal banyak. Ya luar biasa. Cuma jangan lihat. Yang banyak itu semuanya solihin wa solihah. Ini bu, jadi orang solih yang bini-bininya jadi solihah. Ini biar tahu kalau perukunan pertama anak sedih Datuk Fatimah luar biasa minas solihah anak Datuk Kalampayan. Nah kita lihat ini bu, anak banyak tapi solih. Ini yang jadi catatan. Ulun melihat menjadi ketujuh juga menceritakan bahwa Pak Muhammad dan Sani Habib Abdul Rahman As-Saqqar bisa anak 13, tapi ke-13-nya semua jadi wali kutub ke-13. Dia ibu di Zamban 13 anak wali kutub ke-13. Kita ini umpan program KB 2, yang program KB sebelumnya 4.
Ampak itu pun 2 bubur ke sungai, 2 tangga polisi. Iyalah, susah. Mau diapain? Ya kayak gitu lah kondisinya. Gampangkah Bu membentuk orang soleh? Sulit Bu, tidak seperti membalik telapak tangan kalau tidak kena resepnya. Tapi pakai dalam sani 13 ke 13 tidak boleh putus. Kata resepnya suruh lawan Rasulullah. Ini oleh karena itu Bapak ajarin anak kita Bu, belajar itu supaya apa? Paling gak ada ingat bila angkat banyu lagi nih Bu, ingat buat Rasulullah minum dalam tangan kanan. Ingat di hatimu Rasulullah minum dalam tangan kanan. Bila dibuka minum Rasulullah 3 teguk 3 kali setok. Ingat Rasulullah. Ternyata itu dia praktek. Masang sepatu kanan pada hulu. Ingat Rasulullah mendulukan kanan. Kena melepas mendulukan kiri. Ingat Rasulullah melepas mendulukan kaki kiri. Inilah yang namanya manittasala bi Rasulullah wajada hidayah. Ketika ingat itu kita dapat hidayah. Nah inilah dua bagian dari titipan dan penyampaian kepada anak dan cucu-cucu beliau. Lihat di mana-mana menjadi orang soleh dan soleh. Nah ada kita ya, tapi belum itu mudah-mudahan lah. Kalau ingat saja waktu belajar dengan Kai Penggulu, Kiai Muhammad dalam pagar sebuah pagar dulu ketika belajar Bu, sidi-sidi yang baca kita duduk Bu, baca kitabnya aja sedang berbalik kitab kita dibaca, lancar sedang berbalik aja. Ada kita berhadapan aja begitu bacanya. Ilmu boleh lancar. Kai ini apa maksudnya? Kalau saya takut, alim aja kena. Pokoknya kalau saya takut, alim aja kena. Ustaz. Jadi dia mulai belajar di sini kalau saya banyak bertakun, alim aja kena. Kayak gitu. Ya Allah yang memberikan alim itu. Tapi dengan barokah makna, inilah judul yang penting sudah duduk berniatkan di majelisnya Rasulullah. Kalau kita belajar Rasulullah mengajar selesai, hubungkan kepada guru hakiki kita. Inilah resep daripada orang-orang soleh untuk mendapatkan karunia Allah. Mudah-mudahan lihat apa ya Pak? Robi'atul Adawiyah Hasanul Basri datang melamar. Padahal alim ini, Hasanul Basri ini alim. Mungkin kita ada apa-apa. Tapi ujar sejarah Adawiyah, oke, aku dijadikan ini, oke. Tapi empat pertanyaan, namun bisa menjawab, oke. Apa? Satu. Kalau aku mati, pasti kamu sama Fatimah. Oh, ujar sama Basri itu, ahli itu, urusan gaib itu, urusannya Allah itu. Kalau sama Fatimah dan tidaknya. Yang kedua, kalau aku kena meninggal dunia, pastikah aku bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir? Wah itu, ujar sama Basri itu, urusannya Allah itu, urusan gaib itu. Plus Allah itu. Baik. Yang ketiga, kalau aku mati ini kenapa pasti kamu masuk surga. Wah, jalannya susah. Kamu menjawab. Contohnya bagaimana? Nah, ujar-ujar Nawiyah menyatakan Allah kan ada. Makanya dulu ada orang Maryam itu persyaratannya di sini pas sudah dapat laki atau apa? Nah, dia bilang, ini ulun aja kalau menjawab juga itu. Sudah dapat laki tuh, usahanya pertanyaan. Tapi inilah perjalanan Robi'atul Adawiyah Bapak Ibu mencari kepastian. Pasti apa Bu? Pasti husnul khotimah. Karena itulah dia buka kitab Aiqudul Imam halaman 148 karangan halaman yang cetakan lama. Apa? Fa in tusaddiqu bi haqqi ta'ala wa liman arrafaka bihi fa huwa sallallahu alaihi wasallam wa anta mimman sabaqat lahul husna. Bila di hati pian tasdik Allah dan tasdik orang yang mengenal pian kepada Allah siapa? Rasulullah. Bila itu wa anta mimman sabaqat lahul husna pian pasti husnul khotimah. Ternyata ada rumusnya. Makanya jadi tidak aradta anta di pahala anta min ahli syaqawah atau min ahli sa'adah, pandur fi qalbika
hatimu jadi ya. Nah ternyata ada penutur di batin kita. Oke, makanya orang soleh itu menguati batinnya bagaimana itu kuat, karena itu adalah salah satu resep yang meyakinkan kita. Nah makanya dari orang-orang soleh subhanallah memberikan Tuhan karunia dan izinnya karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin, maka juga orang soleh juga menjadi rahmatan lil ibadillah soleh. Gitu, ayo luar biasa loh Bapak Ibu. Nah satu pian terakhir belum kisah Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul. Ini ada orang di mana adanya? Di luar negeri, Kalau ke sana di Jerman Bapak Ibu. Di Jerman, Bu, gelisah. Kenapa? Nah laki-laki yang sudah positif hendak mengawininya, sekalinya beralih lawan bini-bini yang lain. Nah ada tahunya ada balik. Gelisah Bapak Ibu. Setelah gelisah, lupanya entah kayak apa Bu, malam bermimpi Bu. Mimpi malam. Seseorang menemui ikam, kalau misalnya ikam ini Anda mendapatkan itu kembali kepadamu, ikam pergi. Tadi di sana ngarannya Soleh. Di Indonesia letaknya di Tanggul. Jadi setelah ini gue terbang esoknya, udah tahu karena ke Indonesia, maka carilah tiket untuk terbang ke Indonesia. Begitu terbang sampai ke Jakarta, bertanya di mana Tanggul. 3 orang pergilah mau diantar pakaian mobil ke Tanggul. Sampai di Tanggul pian, masuk ke rumah Habib Soleh Tanggul. Begitu sampai Habib Soleh Tanggul, apa jawab Habib Soleh Tanggul? Wah, ini orang yang dalam mimpi kok ini. Mungkin yang dalam mimpi dia menyuruh ke sini. Lalu apa? Sudah, ikam balik aja. Balik aja ke negerimu, itu yang laki-laki itu sudah menungguimu. Kada ditiupi, kada boleh, dia beri tawar kada, dia pakai kada, tu datang, coba gitu. Balik Bapak Ibu, setelah balik Bapak Ibu, sangat ada Bapak Ibu sampai ke negerinya di Jerman. Sekalinya ulang laki-laki itu entah kayak apakah diputar balik oleh Allah. Ini apakah Habib Soleh Tanggul yang mendoakannya? Kayak itu pian gue datang minta ampun, maaf Bapak. Akhirnya ceritanya balik dan terjadilah pernikahan. Kamu setelah kawin bercerita ini kita berangkat sana, maka berangkatlah suami istri Bu kemana? Ke Habib Soleh Tanggul. Berangkat Bu, begitu sampai ke Habib Soleh Tanggul, apa jalan terima kasih yang kayak gini-gini. Nah, ulun di anu nih, ulun hendak bahagia loh dia. Pian hendak apa? Hendak hendak apa tuh? Bahagia. Ya kan ulun bisa bapak 5 miliar gitu. Adil Habib Soleh sudah, aku tidak minta apa-apa. Tidak minta apa-apa, kecuali aku berharap kita berdua mau tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Mau keduanya berislam di hadapan Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul yang membimbing membaca 2 kalimat syahadat. Itu satu terakhir, ada seseorang tinggi sakaratul maut, nazar sakaratul maut. Begitu datang malaikat. Apa? Bertanya, malaikat, aku ini panjang umur lagi. Nantinya aku masih panjang kayak hidupku. Apa ujarnya? Ujar malaikat menjawab, pian itu masih ada waktu umur pian 20 tahun 3 bulan 2 hari. Sebenarnya masih panjang hidupnya, 20 tahun 2 bulan 2 hari. Setelah itu Bu Ai disehatkan oleh Allah. Sekalinya si bini-bini ini Bu Ai biasa apa nih, operasi muka. Anda menambah cantik. Operasi Bu, operasi. Ya cantik kan? Ini operasi. Sudah. Setelah selesai operasi,
sekalinya plak menyeberang tabrak ambulan Bapak Ibu. Atau rumah sakit di keluar tabrak oleh ambulan mati. Padahal ujar malaikat masih 20 tahun 2 bulan 2 hari. Sekalinya begitu jadi jatuh kubur, wahai datang malaikat. Si yang bertanya, ujar Pak, aku ini masih ada hidup masa umur 20 tahun 2 bulan 2 hari. Kenapa aku ini mati? Kenapa itu malaikat kadang membantu aku untuk diselamatkan? Apa jawaban malaikat? Ulun kelebihan dulu pian. Jadi ulun tidak mau menyelamatkan pian, ulun kelebihan dulu pian, karena pian berubah. Ya buah. Paham saja pian. Oleh karena itu Bu, syukuri yang kita ada, yang ada ini sudah ciptaan Allah, syukuri Bapak Ibu. Kalau pian terjadi yang kayak gini, kalau nang terjadi toko panjang sekalinya mati, protes mereka, hujan mereka, Allah kelebihan dulu pian. Karena kalau penanduk maka ulun kalau membantu pian. Ya, nah ini cerita Guru Zaini bin Abdul Ghani Bapak Ibu ketika di Singapura hendak diganti ginjal beliau, dan banyak orang yang menghadiahi ginjal lawan beliaunya, tapi beliaunya kada mau. Apa jawaban beliau? Enggak, aku kada mau ginjal orang lain. Aku takutan kena malaikat kan pinang dulu. Ini siapa ini? Ginjal siapa ini? Ada kok belajar kita dari itu Bapak Ibu. Oleh karena itu dia Guru Zaini pun tidak mau sekalipun orang menghadiahi ginjal untuk sendiri, tapi segala mau alasan sendiri kalau kena malaikat kada pindah dulu aku. Karena itu pian, siapa tahu ketika batin kita berubah Bapak Ibu, maka Rasulullah tidak kenal dengan kita. Padahal tadinya kita berupaya untuk mengenal Rasulullah, untuk mengetahui makrifat Rasulullah, kita membuka pintu kunci untuk kenal dengan Rasulullah. Ternyata ketika berubah hati kita, berubah batin kita, maka dia Abu Jahal tidak diberi Tuhan hidayah karena mata hatinya tertutup lawan Rasul. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberikan Tuhan karunia yang baik, barokah kita menghauli Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang min auliyaillah, beliau wali kutub di zamannya, sampai Datuk Alam Bayan pun menimba ilmu dengan beliau dapatkan itu, dan kita berharap mudah-mudahan ya Syekh Saman Al-Madani mudahan barokah bi barakati ulumikum wa anwarikum wa asrarikum wa bi karamatikum. Allah yazidana ulum bil ilmi syari'ati wal haqiqati wal ma'arifi wal anwar asrar. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia baik ilmu nur anwar asrar yang dari Rasulullah lawan Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani diberikan oleh Allah pula ke dalam hati kita, karena kita ittisal dengan Syekh Saman Al-Madani, menghauli beliau, dan mudah-mudahan kita juga dihubungkan oleh beliau kepada Rasulullah. Ulun terima kasih banyak atas segala sesuatunya, dan mohon ampun dan maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.